1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku udah belajar. Kameranya, fokus kamera. Aku sing sok NKRI kok, aku sok NKRI lho padahal lho. Tapi ini tanya ya Bang, ini bisa dibuktikan nggak nanti santri saya coba? Oh bisa. Pancasila lah. Bisa, Pancasila Undang Indonesia 3 stansa kita hafal. Teks proklamasi kita hafal, Sumpah Pemuda kita hafal. Oke, Sumpah Pemuda sekali lagi. Enggak, nanti jangan, ini waktunya ini mau sebelum maghrib soalnya harus selesai. Ya, karena masih banyak objek yang harus kita selesaikan dulu. Oke, ini mengenai proklamasi sudah selesai, Pak. Itu Pak, itu matahari terbit apa maksudnya? Oh iya, ini wasiat terakhir. Itu besar sekali, ini cuma posisinya jauh. Iya. Kita di sini aja ya, nggak usah jauh-jauh, aku ngos-ngosan nih. Boleh. Ya. Sini aja, itu apa itu? Ini adalah pesan terakhir Wage Supratman. Jadi Wage Supratman itu kan satu yang paling fundamental meninggalkan lagu Indonesia Raya. Ya, yang kemudian dari lagu itulah kita bergerak semuanya untuk bangkit membangun jiwa bangsa. Nah, selain lagu Indonesia Raya, beliau itu meninggalkan lagu terakhir judulnya 7 Wasiat Terakhir. Apa 7 wasiat itu? Yaitu mengenai kecintaan beliau terhadap Indonesia dan lahirnya negara Indonesia. Kira aku menjadi 7 itu. Iya. WR Supratman. Astagfirullahaladzim, itu apa itu? Gede banget. Tuh. Sebentar Pak, izin. Biar mempersingkat waktu. Ini apa ini? Nah, itu monumen Garuda. Apa ini? Pancasila. Sebentar. Pesantren ada monumen Garuda Pancasilanya ya. Ini pesantren apaan ini? Pesantren apa? Kata BPIP, Bos. Ini kok enggak. Saya gedung BPIP saya tahu, kok Garudanya kok lebih besar ini. Ya ini mungkin yang cukup terbesar. Ada satu yang mungkin jarang diperhatikan. Jadi ini ada kisah unik. Ada kisah unik sedikit. Ketika ini sudah jadi, Pak Yai minta ada sesuatu yang salah. Orang bingung berulang kali. Ternyata apa yang salah? Ini rantainya itu kalau bulat sama bulat itu salah. Jadi rantainya itu harus bulat sama dari kotak. Pembuatan rantai ini? Iya. Beda? Harus, kalau bulat sama bulat dimanapun ada lambang Garuda Pancasila. Kalau lantainya bulat sama bulat itu salah. Menurut Pak Yai. Salah. Dan itulah sedetail itu kemudian ini mengalami pembongkaran beberapa kali baru ditunjukkan rantainya harus bulat dan kotak. Karena bulat itu laki-laki, yang kotak itu perempuan. Jadi ini melambangkan manusia itu bisa abadi kalau ada laki-laki dan perempuan. Jadi saya ingat sini. Sini Mas. Mas ini. Ini Garuda Pak Kus. Waktu terakhir saya ketemu sama Prof Wahyudi, Kepala BPIP, dan saya berfoto bareng dengan Kepala BPIP, Prof Wahyudi saat itu. Ya. Di BPIP itu gede, tapi kok gede ini? Lebih besar. Saya waktu berfoto di tempat ini. Coba ini, kamu duduk sini. Nih, gede banget ini Pak. Gede banget kan? Lebih gede nggak?
sampai ke belakang ini Gus. Ya salam gede banget Masya Allah. Oke, bagus. Ya, Oke, sudah masalah rantai itu juga wah. Jadi memang harus hati-hati ya. hati-hati. Kalau itu apa itu? Nah, ini. Saya, sebentar. Iki, wih, aneh keren. Iya. Wah ini kalau jalan kaki ngitari capek ini. Ini tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kok ada kemerdekaan kok tahu perang itu Pak? Ya kita itu kan 350 tahun. Kalau menurut Soekarno ya. Menurut Soekarno kita 350 tahun walaupun ada yang mengatakan kita hanya dijajah beberapa bulan. Nah, hal ini Sang Mursyid pernah menyampaikan Bapak Kiai. Kita itu bukan dijajah 350 tahun, 434 tahun dijajah. Cuma menurut beliau kalau dari sisi spirit sebenarnya kita tidak pernah dijajah. Artinya orang dijajah itu orang yang sudah tidak bisa melawan. Kita terus melawan. Jadi secara hakiki bangsa Indonesia tidak pernah dijajah karena terus melawan. Nah, tapi dari sisi kita ingin mensyukuri negara, maka Bung Karno mengatakan kita pernah dijajah. Artinya apa? Negara ini dari perjuangan 350 tahun lebih, 434 tahun. Maka jangan sampai NKRI ini terjadi apa-apa. Jangan sampai harus kita pertahankan NKRI. Aku bingung mau ngomong apa saya. Saya kok malah mulai jatuh cinta. Saya pikir saya tok yang orang yang dikatakan so NKRI sama haters. Tapi ternyata di sini saya perlu banyak belajar. Ini tentang kebangsaan, ya. Ini dari mulai kisah-kisah dari Republik ini berdiri ada semua di sini berarti. Dan yang penting Gus, yang di sini adalah kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Itu yang harus dipegang. Bukan semata-mata ikhtiar bangsa kita, tapi ada berkat rahmat. Negara ya begitu. Negara ini berdiri atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berdiri. Kalau orang ini menantang NKRI, dia menantang siapa? Tuhan. Menentang nikmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan dia tentang. Maka orang yang layak jangan tinggal di Indonesia. Buatkan pulau sendiri aja. Maaf. Oke, masalah ini saya jatuh cinta. Ini kenapa dikotori dengan isu kemarin? Oke, saya nggak mau bahas itu dulu deh. Menurut saya, itu ada istiqomah. jadi jangan sampai yang seperti ini dikotori dengan isu-isu dugaan yang negatif kemarin akhirnya dipukul rata. Makanya pernah dengar ya Pak Kemenak akhirnya membatalkan yang mau mencabut Siddiqiyah, akhirnya dicabut. Hebat nggak Kemenaknya Pak? Iya, luar biasa. Kita terima kasih. Kita terima kasih. Bersyukur sama Allah Pak. Iya, mungkin karena tekanan-tekanan dari isu ya. Tapi alhamdulillah kita menganggapnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kita terima kasih juga pada Kemenak. Sama Kemenak ya. Gus Yakut, Pak Muhajir. Iya, kita terima kasih. Gus Menteri. Gus Menteri ya. Keren pada itu Gus Yakut, Masya Allah. Apalagi Kemenak Jawa Timur ya. Iya. Oke, kita lanjut mempersingkat waktu mau maghrib. Istiana Al Istiqomah. Ya, ini gedungnya saya ceritakan tadi. Cek Tomin. Ini kan saya sebagai hostnya nih. Nanti mbok tunjuk-tunjuk KB aku capek, biar aku aja yang penting-penting. Oke? Kamu nggak usah ikut-ikutan. Aku capek nanti. Lu dalam-dalam masih banyak loh. Sekali lagi olahraga. Enggak aku ngos-ngosan. Sing vital-vital saya, vital umum ya. Iya. Kita lanjut, Pak. Oke, silakan. Siap. Masuk. Ya Allah wadon ya Allah wadon ya Allah wadon don hubul wadon minal iman. Kita udah mulai gelap, kita persingkat ya Pak. Terus biar selesai. Waduh, untungnya nggak ada air ya, jadi haus. Oh ini belum ini nanti ini. Itu yang itu ada tenda besar sekali apa itu? Yang kemarin buat sholat itulah. Jangan turun dulu deh kalau yang ini kan cuman gedung Hari Santri tulisannya ya. Ini monumen Hari Santri. Monumen Hari Santri ya. Ya. Oh, ini monumen Hari Santri. Bagaimana ini monumen Hari Santri ini?
Jadi begini, Pak Ceritanya, Kiai itu sambil jalan ya. pernah dawuh, saya itu bangga dengan pemerintah Pak Jokowi. Dua hal yang beliau paling bangga. Pertama, penentuan hari santri. Oke. Yang kedua, revolusi mental. Revolusi mental. Ya, wujud syukurnya Pak Kiai, warga Torkostia terhadap penentuan itu disambut dengan beliau membuat monumen. Oke. Jadi wujud syukur kepada Allah ditetapkannya Hari Santri Nasional karena ini peran santri. Izin, kok ada tulisannya ST Pak? Ini kemarin semalam masa live itu ST melulu. Iya Pak, ini rokok sehat tentrem untuk Zona Indonesia ST Raya. merokok merokok selain rokok obat iya. sehat tentrem. Wih, keren banget tuh. Oh ya, rokok ST itu juga bagian daripada ini ya? Iya. Penyokong apa katanya? Iya. Pajak ya? Iya, dia mendapat penghargaan karena tertib. Siapa yang memberikan penghargaan itu? Dari Kementerian Keuangan. Bu Sri Mulyanti. Iya. Katanya rokok ST ini juga pajak terbesar termasuk apa? Cukai.